yang menjalankan amalan sholawat itu yang sampai puluhan ribu, belasan ribu teman-teman. Nah itu aku acungin jempol buat kalian, karena aku juga belum bisa gitu mencapai hitungan yang sampai sekian puluh ribu itu teman-teman. Makanya ya balik lagi gitu, silakan mengamalkan banyak amalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Resutari. Teman-teman masih ingat nggak videoku tentang mabuk amalan? Kalian bisa cek nanti di videoku di channel ini yang ngebahas tentang mabuk amalan. Dan di sana itu lumayan mengundang banyak komentar yang pro dan kontra. Dan memang yang kontra itu mungkin karena tidak setuju atau kurang setuju dengan pemakaian kalimat mabuk amalan gitu ya. Terkesan kok kayak ini ngamalin banyak hal, amalan-amalan baik kok kesannya negatif gitu. Padahal di situ maksud aku tuh bukan yang seperti itu teman-teman. Memang mungkin judulnya kayak negatif gitu ya, mabuk amalan. Karena ini aku terinspirasi dari salah satu komentar videoku yang sebelumnya yang bilang bahwa dia tuh ngerasa kayak lagi mabuk amalan. Maksudnya banyak amalan yang dia amalkan, tapi ujung-ujungnya dia bingung, dia malah kecewa dengan amalan yang dia amalkan yang begitu banyak itu teman-teman. Jadi judulnya itu maknanya kiasan ya. Nah di sini aku pengen bahas lagi nih tentang mabuk amalan. Jadi ini yang part 2 ya. Balik lagi poinnya di sini bahwa mabuk amalan ini karena ada sebagian dari teman-teman yang merasa dia itu terlalu banyak referensi amalan, atau juga dia sudah mengamalkan nih dari sekian banyak referensi amalan tersebut, namun kayak masih kosong, ngambang gitu, nggak tahu nih esensi dari amalan yang sedang dia amalkan itu seperti apa. Makanya di video yang sebelumnya itu aku menyarankan teman-teman untuk tahu gitu esensi dari amalan yang kalian pilih itu apa. Contohnya kalau teman-teman nanya nih, sering banget nanya, entah waktu aku live Instagram ataupun di DM, Kak selain ngamalin amalan sholawat, ngamalin amalan apa lagi? Atau kalau enggak, Kak ngamalin sholawat adzik nih enggak? Kak ngamalin sholawat fatih enggak? Gitu. Jadi banyak ragam pertanyaan ya dari teman-teman yang nanya amalan apa aja yang diamalkan. Dan aku selalu konsisten menjawab bahwa amalan utamaku yang ini amalan sunnah ya, maksudnya amalan utamaku ya masih tetap sama gitu, sholawat. Dan sampai saat ini juga lebih konsisten, lebih banyak nge-share ke teman-teman tentang sholawat Jibril 4444, terutamanya kalau tentang hajat yang besar gitu teman-teman. Karena ya masih itu yang aku amalkan secara ya bismillah, insya Allah istiqomah gitu ya. Dan untuk amalan sholawat yang lain yang teman-teman tanyakan, ya aku tahu, tapi sampai saat ini aku tidak mengamalkannya, belum mengamalkannya. Itu pun masih ups and down ya, masih ada bolongnya. Jadi masih belajar juga untuk istiqomah mengamalkan amalan-amalan tersebut, amalan-amalan sunnah tersebut. Jadi dari pengalamanku ini teman-teman, ya aku hanya nge-share ke kalian bahwa coba pilih satu amalan yang kamu emang bener-bener paham maknanya, esensinya, dan kenapa kamu ngamalin atau memilih amalan tersebut, lalu coba kamu istiqomahkan gitu. Bener-bener upayakan sungguh-sungguh untuk mengistimewakan, mengkhususkan satu amalan yang kamu pilih tersebut. Nah baru kalau kamu sudah merasa enjoy, merasa nyaman, kamu bisa nambahin gitu teman-teman, upgrade amalan kita, upgrade ibadah kita gitu kan. Tapi buat kita yang masih coba untuk belajar banget untuk istiqomah, ya dari pengalamanku, sekali lagi ya dari pengalamanku, pilih sedikit aja gitu, sedikit tapi kamu benar-benar enjoy, nyaman, paham, memaknai betul esensinya, sambil ya terus belajar, kemudian mungkin nambah-nambah atau coba-coba gitu ya. Tapi paling tidak ada satu amalan sunnah khusus yang benar-benar kamu perjuangkan.
teman-teman gak usah khawatir. Semua amalan sunnah, amalan-amalan baik itu pasti terbalaskan, pasti Allah nilai, pasti Allah hitung, dan perhitungan atau penilaiannya Allah itu tidak akan pernah salah. Artinya amalan-amalan yang sudah teman-teman amalkan itu dapat nilai tersendiri gitu, nggak akan sia-sia teman-teman. Cuman balik lagi, kalau membahas tentang pengabulan ya, atau terjadinya keajaiban, itu kan juga ada faktor dari diri kita juga ya. Kalau kita hubungkan dengan hukum tarik menarik, itu apa yang kita asumsikan, apa yang kita prasangkakan kepada Allah, ya itu juga berpengaruh terhadap pengabulan ataupun keajaiban itu terjadi atau terwujud nih teman-teman. Jadi memang selain mengamalkan amalan tertentu, kita juga harus mengupgrade juga nih energi yang ada di dalam diri kita. Energi di sini ya maksudnya mulai dari perasaan, pikiran ya, tingkah laku kita, bagaimana kita bertindak yang menyelaraskan dengan apa yang kita impikan. Nah itu juga salah satu poin penting banget. Yang jelas amalan-amalan baik yang sudah teman-teman jalankan itu tidak ada yang sia-sia teman-teman. Tidak jarang aku juga menemukan di komentar itu teman-teman yang menjalankan amalan sholawat itu yang sampai puluhan ribu, belasan ribu teman-teman. Nah itu aku acungin jempol buat kalian, karena aku juga belum bisa gitu mencapai hitungan yang sampai sekian puluh ribu itu teman-teman. Makanya ya balik lagi gitu, silakan mengamalkan banyak amalan-amalan sunnah, nah yang kalian yakini, dan yang paling penting kalian nyaman, enjoy dengan prosesnya. Jadi nggak terikat dengan hasilnya ya teman-teman, nggak terikat dengan keajaibannya gitu. Kalian benar-benar berproses bahwa amalan yang sedang kalian jalankan itu sebagai bentuk upaya untuk mendekat ke Allah. Sedangkan buat kita-kita yang masih belajar, yang masih pemula, yang masih mau mengawali nih teman-teman, ya kalian bisa pakai tips dari pengalamanku tadi, bahwa kita ambil aja 1, 2, atau 3 amalan khusus tertentu yang benar-benar kalian perjuangkan penuh. Kalian sungguh-sungguh betul gitu di amalan tersebut, yang mana bekalnya adalah kamu udah tahu nih kenapa memilih amalan tersebut, esensinya apa ya, entah itu dari pengalaman orang lain ataupun dari referensi ilmu-ilmu yang kamu baca, yang kamu dengar, yang kamu dapat dari guru-guru di sekitarmu atau siapapun itu ya. Jadi balik lagi gitu ya, buat yang baru belajar ya, yang paling enak itu baby step. Jadi belajar pelan-pelan, menikmati pelan-pelan prosesnya. Nah baru deh nanti kalau sudah nyaman di amalan tertentu, kamu sudah jadi kebiasaan, jadi habit, bisa nambah amalan-amalan yang lain. Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa aku share di video kali ini tentang mabuk amalan ya. Semoga tidak ada salah paham lagi atau salah pemaknaan lagi tentang istilah mabuk amalan ini, dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.